Oke, sekarang kita akan melakukan simulasi gabungan dua artificial lift, gas lift, dan ESP. Oke, jadi langsung kita buat di sini, let's say namanya hybrid artificial lift atau combine artificial lift gitu ya. Aktif, production, block reverse. Oke, kita masuk. Sekarang kita ke tubular. Kita mau buat yang lebih kompleks gitu ya. Casing. Oke. Nah, kita pecahkan dulu. Casing, namanya casing. Kemudian sampai kedalaman 11.300. 8,835. Oke, ini internal diameternya. Kemudian thickness-nya 0,395. Oke, roughness-nya 0,001. Kita tambah, kita pasang liner misalnya. Jadi liner ini mirip casing juga, tapi dia nggak sampai ke atas, nggak sampai ke puncak gitu ya. Nggak sampai ke puncak. Kita punya liner, kita sebut sebagai liner 1, kemudian dia dari kedalaman 11.300 sampai 15.600. Jadi ini sumurnya dalam ya. Diameternya lebih kecil 6,969, 0,328 wall thickness-nya. Jadi ini kita sedang mensimulasikan sumur sesuai dengan desain kita ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya asal muasalnya angka ini dari mana? Ini kita mensimulasikan sumur, let's say sumurnya sudah ada. Jadi kita tinggal memodelkan gitu ya. Kita pasang lagi liner. Oke. Liner dan kita kasih nama dia liner 2. Dari kedalaman 15.600 sampai 16.300. Kita pasang diameternya 6,366. Oke, wall thickness-nya 0,317. Oke, roughness-nya 0,001. Nah, oke, jadi seperti itu. Sekarang bagaimana dengan tubingnya? Tubingnya kita buat 2. Tubing 1, kita pasang tubingnya sampai kedalaman 11.300 dengan diameternya 3,958. Wall thickness-nya 0,271. Roughness-nya 0,001. Kemudian tubing kedua sampai kedalaman 15.600. Internal diameternya 3,476. Ininya 0,262. Oke, jadi sudah kelihatan ya konstruksi dari tubing kita dan casing kita seperti ini. Oke. Ya. Masuk ke deviation survey. Nah, sekarang kita bikin sumur miring, sumur 2 dimensi. Kita pindah ke 2 dimensi. Oke. Original, well depth-nya sampai 0, dari 0, bottom depth-nya 16.300. Kita buat sumurnya seperti ini. Jadi saya punya 17 titik ya. Nah, ini untuk mensimulasikan kondisi nyata ya, bahwa kita memang terkadang mendesain sumur yang memang dalam, let's say sumurnya offshore seperti itu. Jadi memang seperti ini kondisi realitanya gitu yang kita lakukan sebagai engineer. Jadi misalnya ini 1000. Jadi teman-teman bisa mengikuti prosesnya along the way ya. Saya 2000. Awalnya masih vertikal dulu 3000. Ini 2992. Nah, ini udah mulai miring sumurnya 2992. Oke, sudah mulai miring 4000. 3971. Oke, kemudian 5000. 4933. Ya, jadi ini akan terus terupdate. Jadi teman-teman bisa mengikuti 6000. 5883. Jadi biasanya detailnya ini kita minta ke datanya dari teman-teman drilling atau dari teman-teman completion engineer
karena mereka yang punya trajektori dari sumur kita. 7.000, 6817. Jadi mereka yang mendesain sumur, mereka yang punya angka-angka ini, kita sebagai reservoir engineer atau production engineer atau petroleum engineer tinggal minta datanya ke mereka gitu ya. Berapa sih kedalamannya? MD ini measured depth, TVD ini true vertical depth. Kemudian di sini 9.000, 8651. Oke, jadi sekali lagi ini memang angkanya ini ada semua, jadi tinggal kita minta dari mereka yang pegang data. Oke, kedalaman di 12 itu 11.000, ini 10.456. Oke, di sini 13 itu 12.000 ya. 11348. Kemudian 13.000, 12.231. Kemudian di sini 14.000, 13.104. Ya, jadi di sini horizontal displacement dan angle-nya, derajat kemiringannya automatically calculated 15.000, 13.971. Nah, 16.100, 14.918. Oke, jadi kita udah buat sumur kita sumur miring seperti ini konstruksinya. Bisa kita buka di sini, kita copy, kita paste ke spreadsheet. Oke, jadi sudah beres. Nah, sekarang downhole equipment, kita pasang downhole equipment-nya packer. Kita pasang packer di kedalaman 15.590. Oke. Nah, packer ini kita yang minta biasanya, packer kita taruh hampir di ujung tubing, ya, hampir di dasar tubing seperti ini. Oke, kenapa kalau packernya ketinggian nanti akan ada banyak daerah yang terekspos sama fluida reservoir dan kita nggak mau, jadi kita batasi packernya di sekitar sini. Oke, tentu saja kalau kita turunkan beberapa feet itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya, jadi nggak apa-apa. Ini kita bisa mengira-ngira aja gitu ya, atau satu join tubing baru kita pasang packer itu juga boleh. Nah, let's say kita langsung pasang artificial lift di sini. Jadi kita kombinasikan gas lift dengan ESP. Kita pasang dulu di sini gas lift ya, namanya gas lift. Oke, dia injection gas rate, basisnya dengan injectionnya 2,74 mmSCF per day, million standard cubic feet, gitu ya. Nah, terpasang di sini kita taruh di kedalaman 15.000. Ya, jadi sini gas lift kita. Oke, jadi langsung di sini kita pasang gas lift. Oke, gas lift terpasang di sini, nanti gas akan masuk untuk mensupport aliran dari bawah ke atas. Jadi pemberian gas nanti di sini akan meringankan fluida sehingga akan lebih mudah mengalir ke atas, dia meningkatkan laju alir. Itu satu. Sekarang kita tambahkan juga pompa di sini ESP. Nah, jadi kita kombinasi atau hybrid artificial lift, combine artificial lift atau composite artificial lift. Kita taruh ESP di kedalaman 15.600 ya, di bottomnya tubing. Kita namakan dia ESP dan kita langsung pilih pompanya. Nah, di sini kita pilih manufakturnya Reda. Oke, Reda, let's say yang kita punya modelnya di lapangan di stok ya, SN 8.500 misalnya. Oke, kita turun ke bawah. Oke, pompanya sudah, pompa Reda. Oke, pompanya Reda, kemudian seriesnya atau
Misalnya kita coba lagi ya. Oke, kita pilih misalnya kita targetnya 6.000 misalnya. Yang kita match dengan kemampuan alir reservoir kita misalnya di sini nih. Ya. Saya di sini kita punya kemampuan sumur kita. Tapi kita bisa pilih apapun gitu ya dari semua stok yang kita punya di sini misalnya. Tergantung gitu ya. Let's say kita pilih ini dulu. Sudah dipilih. Nah, ini dia loading dulu ya. Oke. Jadi kadang-kadang memang seperti ini agak lama sedikit karena dia lagi loading gitu ya. Kita juga bisa mengubah-ubah pompanya gitu ya, simulasikan karena memang belum terpasang gitu ya. Bisa kita simulasikan seperti itu. Tapi let's say kita pakai ini dulu. Nah, kita lihat data-datanya sudah terpopulasikan gitu. Diameternya ya, diameter pompanya, seriesnya 540, minimum flow rate-nya seperti ini gitu ya. 4.000 dan maksimumnya 7.500. Jadi ini ruang gerak kita, 4.000, 7.500. Base frekuensinya 60, frekuensi operatingnya let's say 70. Oke. Stages-nya misalnya kita pasang 100 stage untuk pompanya. Kemudian the rating factor untuk rate, head, sama power itu 1, jadi tidak ada pengurangan. Kita lakukan viscosity correction supaya lebih akurat. Oke, seperti itu. Let's say belum ada, kita tidak pasang gas separator dulu gitu ya. Nah, ini seperti ini performance curve-nya. Dan di sini apa namanya? Kita bisa ambil performance curve-nya untuk flow rate, head, efisiensi, dan power. Variable speed drive juga bisa kita akses. Kita dapatkan juga dalam bentuk tabel ya, kalau kita ambil dari sini. Oke. Nah, ini karena banyak ya kurvanya, jadi dia butuh loading lebih lama. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa akses untuk masing-masing variabel flow rate-nya. Oke, jadi udah beres. Di sini kita sudah punya apa namanya? Gas lift dan kita sudah punya pompa. Heat transfer seperti biasa ya, kita tambah heat transfernya. Cukup 2 titik saja karena memang heat transfer ini tidak terlalu berpengaruh memberikan perubahan performa yang signifikan. Jadi let's say kita punya data di permukaan gitu ya, berapa 50 degree Fahrenheit, dan data di tekanan di reservoir kita harus punya dari pengukuran. Let's say kita tahu temperaturnya 276, U value-nya 2. Oke, jadi kita sudah punya di sini dan kita masukkan sekarang kondisi reservoir kita. Oke, kita taruh perforasinya di 16.100 kedalaman reservoir. Oke, sekarang kita pakai Jones misalnya. IPR-nya adalah IPR Jones. Ya, jadi kita pilih WLPI, Vogel, Fedkovich, sekarang Jones. Tekanan reservoirnya nggak tinggi-tinggi banget, 3.000 misalnya. Temperatur reservoirnya tadi sudah kita input 276. Nah, Jones-nya sekarang ada turbulence, ada laminar. Jadi ada komponen turbulent, ada komponen laminar. Di sini kita input untuk turbulennya 9,178 E-06. Oke. Untuk B-nya 0,0856. Oke, udah beres. Jadi kita sudah create untuk persamaan IPR-nya. Tapi tentu saja belum muncul ya di sini karena kita belum punya fluid modelnya. Jadi kita tambah dulu fluid modelnya. Water cut-nya 0, GOR-nya let's say 500. Oke. Gas specific gravity-nya 0,65. Water specific gravity-nya misalnya 1,02, tapi tidak apa-apa. Tidak terlalu penting karena memang kita sudah anggap water cut-nya 0 ya.
Jadi 0 itu artinya oil semua, dan API-nya let's say 30. Nah, oke. Jadi validasinya sudah oke nih. Reservoir IPR-nya sudah terbentuk. Oke, jadi kita sudah punya IPR. Again, kita bisa construct atau ambil data IPR-nya, flow rate, dan PWF, bottom hole flowing pressure, dari sini. Oke, kita kembali. Kita udah valid, dan sekarang kita bisa lakukan nodal analysis. Kita pergi ke nodal analysis. Kita pasang di bottom hole. Oke, sekarang kita bermain-main di sini. Nah, kita lihat di sini ada NA atau nodal analysis point ya. Nodal analysis point. Kita taruh dia di bottom hole. Oke, sekarang kita set. Nah, sekarang kita lakukan nodal analisis dengan tekanan kepala sumur 500 misalnya, 200. Oke, 200. Kita lakukan run. Oke, jadi udah clear. Kita punya intersection antara IPR dengan VLP. Dan VLP-nya ini, teman-teman perlu diperhatikan, adalah gabungan dari pengaruh pompa dan pengaruh gas lift. Oke, makanya bentuk dari VLP-nya juga seperti ini ya. Karena ini udah gabungan dari pengaruh gas lift akibat injeksi gas sama pengaruh dari pompa akibat pumping. Oke, jadi ini udah gabungan dari gas lift dan ESP. Kita combo seperti itu ya. Sama kita bisa ambil datanya, kita ambil kurvanya. Nah, sekarang kita lakukan sensitivity analysis ingin melihat pengaruh dari ESP. Kalau ESP-nya mati, seperti apa? Ya, kita pilih outflow-nya ESP, kita pengaruh operating frequency. Tadi operating frequency yang kita input adalah 70, sekarang kita anggap kalau ESP-nya mati. Berarti frekuensinya 0. Jadi sumurnya hanya bergantung pada gas lift sekarang. Nah, satu lagi kalau operating frekuensinya 70 seperti kondisi normal. Kita lihat. Oke, terlihat ya teman-teman. Kalau outflow-nya dengan operating frekuensi 70 Hz, kita dapat laju alirnya lebih tinggi, 5.785. Oke, 5.785. Tapi kalau ESP-nya mati, sekarang kita cuma bergantung sama gas lift. Ya, itu kita lihat yang frekuensinya 0 Hz. Masih mengalir ternyata sumurnya, masih mengalir, tapi laju alirnya lebih rendah, 4.600 di sini. Nah, kita bisa bermain-main, misalnya bagaimana kalau gas lift-nya yang kita matikan. Ya, gimana kalau kita matikan gas lift-nya, tapi agak susah di sini, di nodal analisis. Kalau gas lift-nya kita pilih, kita udah nggak bisa bermain dengan ESP. Ya, karena hanya terbatas di sini, kalau di nodal analisis itu terbatas, kita cuma bisa variabelnya kita mainkan ESP saja atau gas lift saja. Oke, nah sekarang gimana nih kalau gas lift saja kita lihat. Kalau ininya 0, ya, kalau dia gas liftnya mati, tidak kita injek gas gitu ya, atau kondisi sekarang 2,74 kalau kita injeksi gas. Kita run. Nah, jadi udah kelihatan di sini. Kalau injeksi gasnya 0, tidak ada injeksi gas, berarti kita cuma bergantung sama pompa ESP. Kita dapat 4.398 stock tank barrel per day. Di sini. Tapi kalau ada injeksi gas, maka kita dapat 5.785. Jadi kelihatan ya, keberadaan gas lift akan sangat membantu
flowing kita. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau ESP-nya kita matikan misalnya. Tapi kan kita nggak bisa matikan di sini nih. Kita bikin aja ESP-nya inactive. Misalnya kita close dulu artificial lift, ESP-nya kita inactive. Jadi tidak ada ESP. Sekarang kita hanya bergantung sama gas lift, atau kalau gas lift-nya kita matikan juga nih. Oke, jadi ESP mati, gas lift mati. Kita lihat nasib sumur kita seperti apa. Oke, di sini non-aktif sudah ya, inflow dan outflow-nya kosong, karena gas lift ESP mati. Kita run. Sumurnya mati. Oke, clear ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada ESP, tidak ada gas lift, tidak ada juga intersection antara IPR dengan VLP, sumurnya mati. Oke, sumurnya mati karena gas lift dan ESP saya nonaktifkan. Itulah pengaruh dari artificial lift. Ketika tidak ada support dari artificial lift, sumurnya mati. Yang ditunjukkan dengan tidak ada perpotongan IPR dengan VLP. Oke, tapi kita hidupkan lagi ESP, kita aktifkan lagi ESP dan gas lift, kita run lagi nodal analysis, dan kita mau lihat performance pressure profile-nya. Kita run. Jadi ini kita modenya mode normal sekarang. Operating frekuensi ESP-nya normal 70 Hz, injeksi gasnya normal 2,74. Oke, ini kondisi kita, IPR dan VLP seperti di awal. Kita lihat profile result. Nah, seperti ini ya. Tekanan, profil tekanan dari sumur kita. Pertama, starting dari tekanan reservoir 3000. Turun ke dasar sumur tekanannya 2200. Baru turun lagi, bertemu dengan ESP. Oke, bertemu dengan ESP. Naik pompa, naik tekanannya karena pumping. Karena di pumping, tekanannya naik dari sekitar 2100 naik ke 2600, peningkatan 500 PSI. Dari ESP naik ke atas ke tubing, ya turun terus ke tekanannya sampai tekanan di wellhead 200. Tapi lihat di sini, kurvanya melengkung. Ini berarti ada pengaruh gas lift. Ya, kan kita tadi pasang gas lift di kedalaman berapa tadi kalau kita pasang gas lift di kedalaman 15.000 ya. Di kedalaman 15.000 kita sudah pasang gas lift, dan itu terlihat dari gradien pressure gradien dari profil tekanan kita. Pengaruh dari gas lift menginjeksi gas meringankan fluida sehingga pressure gradiennya pun semakin kecil. Seperti itu. Nah, kita bisa melakukan juga sistem analisis ini yang lebih kompleks dari nodal analisis. Oke, kita kembali. Seperti ini. Oke, saya lihat dulu. Oke, nah dari nodal analisis kita ke sistem analisis. Kita buka sistem analisis. Tapi tetap be careful karena kadang-kadang laptopnya bisa crash gitu ya, atau komputernya bisa crash karena memang sistem analisis ini lebih advance, lebih berat gitu untuk calculation unitnya. Tapi kita coba, semoga tidak ada crash gitu ya. Sensitivity configuration permutate. Oke ya, kita coba inlet pressure-nya 3000, tekanan reservoir dan tekanan kepala sumur 200. Nah, dengan sistem analisis kita bisa melakukan variasi yang lebih lengkap dibandingkan nodal analisis. Sekarang saya bisa membandingkan pengaruh gas lift dan pengaruh ESP. Dengan cara apa? Misalnya kita lihat x-axis-nya, kita pilih di sini muncul gas lift. Kita ingin variasikan injection rate gasnya. Jadi saya ingin variasikan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Ya, jadi saya pengen simulasi, saya pengen studi. Sebenarnya kalau saya injeksi berapa sih untuk dapat laju alir yang paling saya inginkan, yang paling ekonomik, seperti itu ya. Kita studi dulu, kita sensitivity dulu. Jadi kita variasikan
8 skenario, mulai dari 0 sampai 10 MMSCF per day. Nah, berikutnya kita variasikan juga dengan ESP. Nah, di sini kita bisa combine sensitivity atau variasi dari gas lift dengan ESP. Kita pilih operating frequency. Mulai dari 40 frekuensi yang kecil, 50, 60 yang paling normal, yang paling biasa, dan 70 versi yang sudah optimize. Oke, kita udah punya, sekarang kita lakukan sistem analisis. Kita run. Nah, ini kita berharap tidak ada crash di tengah jalan ya. Nah, udah beres. Oke, jadi kita sudah punya nih teman-teman. Seperti apa bacanya? Pertama kita punya variasi 8 laju alir untuk gas lift 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Kita punya 4 variasi frekuensi ESP. 40, 50, 60, 70 yang itu ditunjukkan dari 4 kurva ini. Bisa kita show-kan satu-satu aja kalau kita uncheck sesuai kebutuhan kita. Dan sumbu horizontal adalah stock tank barrel, ya, stock tank liquid flow rate. Ini adalah flow rate-nya. Nah, di sini kita bisa lihat. Pertama, kalau frekuensinya 40, kita lihat kenaikan flow rate-nya. Ya, mungkin kalau saya pilih laju alir injeksinya 4, saya dapatnya berapa barel. Tapi kalau saya naikkan frekuensinya jadi 50, saya dapat berapa? Ternyata di sini nggak begitu signifikan lagi nih, injeksi 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10, sudah tidak begitu signifikan lagi kenaikannya. Nah, dari sini daripada kita buang-buang gas, lebih baik kita hemat gas, kita injeksi aja let's say di 2. Ini sudah optimal. Kalau 3, ya boleh, tapi berarti beban injeksinya semakin tinggi gitu ya. Kalau 4, 5, sampai 10, udah nggak pengaruh lagi. Kenapa? Karena garisnya udah lurus-lurus aja. Tidak ada kenaikan flow rate. Nah, jadi kita udah bisa bilang, saya mau injeksi gasnya di 2 saja deh. Ini yang paling optimum, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Ya, saya tidak mau terlalu tinggi injeksi gasnya karena itu menambah beban, bisa dibilang mengkonsumsi gas yang banyak, kompresor jadi berat gitu ya. Jadi saya pilih 2. Sekarang operating frequency ESP-nya berapa? Kita lihat. Oh, kalau dari 40 ke 50 naik. 50 ke 60 naik lagi. 70 ke 60 ke 70 naik lagi. Saya pengen laju alir setinggi-tingginya. Saya pengen laju alir 5.000 atau 6.000-an. Ya udah, berarti kita pilih operating 70 Hz dengan injeksi 2. Jadi kita fokus aja ke frekuensi 70 Hz. Dan kita injeksinya 2 atau 3 lah ya, 2 atau 3 supaya dapat flow rate sesuai dengan yang kita inginkan 5.600 atau 5.800. Oke, jadi sekian pembahasan kita untuk case yang ini. Kita melakukan composite, combo, atau hybrid artificial lift antara ESP dengan gas lift. Kita sudah menunjukkan kalau tidak ada artificial lift, sumurnya akan mati. Kalau pasang ESP saja sumurnya bisa hidup, gas lift saja sumurnya bisa hidup. Kalau combine, sumurnya pasti bisa hidup dan laju alirnya lebih tinggi lagi. Kita lakukan nodal analisis, sensitivity analysis, kita variasikan operating frequency untuk ESP, kita variasikan injection gas rate untuk gas lift, dan terakhir kita lakukan sistem analisis untuk mengkombinasikan semua variasi. Oke, jadi sekian untuk kasus ini. Terima kasih dan mungkin kita bisa kembali ke Q&A.